bisa tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah hari ini menurunkan rahmat berupa hujan di tengah jatuhnya hujan, ya. Mudah-mudahan banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hari ini sudah memenuhi undangan kami dalam melaksanakan kegiatan rutinitas kita di komunitas belajar semangat. Mudah-mudahan komunitas belajar semangat terus bisa menyemangati diri kita. Kita saling menyemangati satu sama lainnya sehingga nanti harapannya kita akan sukses bersama. Bapak Ibu, salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat. Dan semoga saja keluarga pengajar satu ini di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini di komunitas belajar, dan izin ini sehubungan dengan ketua komunitas belajar hari ini sedang ada tugas di dinas pendidikan, yang mana besok akan menjalankan tugas kedinasan menjadi petugas upacara dalam rangka hari Korban. Maka untuk kegiatan ini akan saya tekan. Sebagai pembukaan kita sudah mengawali bersama tadi, belum ya. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini mari kita buka bersama dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah ini Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita kefahaman, Allah memberikan kita kelancaran. Yang kedua yaitu pengantar kegiatan. Pengantar kegiatan ini langsung saya berikan atau saya sampaikan, ya. Dari saya sendiri. Bapak Ibu, dalam komunitas belajar semangat ini, yang mana karena kesibukan, karena padatnya agenda, ya, sehingga beberapa pertemuan kemarin kita sempat absen. Nah, oleh karena itu pada hari ini, walaupun ini adalah bukan hari Senin, harapannya sekarang ini kita bisa menggantikan waktu-waktu yang kemarin karena kesibukan kita sehingga belum bisa bertemu. Maka hari ini kita manfaatkan waktu yang ada untuk berkegiatan. Kegiatan utama hari ini adalah, kalau pertemuan yang lalu kegiatan praktik baiknya itu sudah disampaikan atau sudah ditularkan oleh guru kelas 5B, untuk siang hari ini kegiatan masih berpraktik baik, artinya masih berbagi praktik baik agar kita mempunyai pengalaman-pengalaman, kita mempunyai inspirasi-inspirasi baru, bisa mengetahui sesuatu hal yang baru yang menjadi inspirasi kita dari teman kita. Hari ini materi berbagi praktik baik akan disampaikan dari guru mata pelajaran, yaitu guru mapel PJOK, yang akan disampaikan oleh Bapak Tegar Karunia Ramadan SPB. Jadi nanti Pak Tegar sudah siap ya? Nanti monggo waktu yang ada, karena ini waktunya kita tahu waktunya supaya berkualitas seperti apa, nanti mohon disampaikan dengan baik. Dan saya juga mohon kepada teman-teman agar
agar kegiatan ini berkualitas, agar kegiatan ini juga berimbas baik untuk kita dan keluarga Purwanegara 1, maka silakan nanti dalam kegiatan ini kita ikuti bersama. Kita kalau disuruh berperan misalnya oleh Pak Tegar, silakan ikuti peran dengan baik. Begitu nih Bapak Ibu, hidupkan momen semangat ini biar selalu tetap semangat. Itu untuk kegiatan mengawali kegiatan ini. Satu lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, karena hari Senin besok sudah melaksanakan sumatif akhir semester 1, saya tadi sudah melihat kiriman-kiriman soal yang sudah Bapak Ibu kirim, ada yang masih kosong. Tolong segera diisi, dan saya mengingatkan tata tulis untuk tulis dengan yang baik, ya, sehingga nanti hasilnya akan menjadi susunan soal yang lebih berkualitas dari SD Negeri 1 Purwanegara. Kalau ada kendala, kalau ada kesulitan, untuk saling bersinergi, saling berkomunikasi. Jangan lupa karena ini sudah sumatif akhir semester, mestinya kan materinya agak lumayan ya. Jadi silakan sesuaikan. Seandainya panjenengan memberikan soal yang sedikit misalnya, pastikan soal itu adalah membutuhkan atau soal itu adalah betul-betul soal yang berkualitas. Begitu. Terima kasih. Selamat berkegiatan. Monggo waktu saya berikan kepada Pak Tegar untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari Bu Darina serta rekan-rekan dari SD Negeri 1 Purwanegara. Mohon izin untuk berdiri di sini menyampaikan hasil dari rencana tindak lanjut yang merupakan tugas daripada PKG Pejroka Angkatan 2 tahun 2024. Sebelumnya mohon berkenan untuk mengisi gambar hadir terlebih dahulu, Ibu. Untuk kegiatan yang nantinya akan saya lakukan itu mengenai rencana tindak lanjut gebyar olahraga tradisional SD Negeri 1 Purwanegara. Dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan yaitu terkait dengan olahraga tradisional. Yang melatar belakangi apa? Karena permainan tradisional ini harus dilestarikan khususnya kepada anak-anak kita. Di era digitalisasi yang luar biasa ini, anak-anak lebih tertarik kepada gadget, kepada HP-nya daripada berbaur untuk saling bermain dan juga belajar serta melestarikan kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Lalu tujuan dari program ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan keterampilan motorik siswa. Karena di dalam kegiatan atau olahraga tradisional pasti selalu adanya melibatkan kegiatan fisik dan juga motorik siswa. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Nah, kita tahu bahwa apabila anak-anak mereka bermain game menggunakan gawainya, mungkin solidaritasnya ada, namun itu hanya sebatas layar HP saja. Sedangkan kalau kita memainkan peran sebagai pelaku atau pemain olahraga tradisional, maka diharapkan anak-anak bisa saling berkolaborasi sehingga meningkatkan rasa solidaritas dan persahabatan. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan membangun nilai-nilai sosial. Yang keempat, memperkenalkan pembelajaran berbasis lingkungan dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bukan hanya olahraga tradisional yang dimainkan di lingkungan rumah, namun kita kemas supaya pembelajaran tersebut dapat mengena di anak-anak kita. Artinya, anak-anak lebih memahami peraturan yang ada, tujuannya untuk apa, dan tidak hanya untuk sekedar bermain
bermain saja. Dan yang terakhir nih, yang paling penting adalah melestarikan budaya. Permainan daerah, jangan sampai anak-anak kita tidak mengetahui apa sih permainan khas dari daerah kita masing-masing. Nah, di atas itu ada contoh, salah satu contoh. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ini mainan apa namanya? Apa? Terangku alur. Ngomong lagi. Ngomong. Selaku ketua kombel kita yang tadi sedang ada berkegiatan. Kita lanjutkan. Di slide berikutnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya ada 5. Ada 5 yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik motorik siswa. Kedua, peningkatan solidaritas antar siswa. 3, peningkatan antusiasme belajar. Yang keempat, peningkatan kemampuan sosial belajar. Dan yang kelima, melestarikan warisan budaya daerah. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah implement agile methodologies and cross-functional collaboration to accelerate product development time and ensure efficient resource utilization. Mungkin ada yang paham ini bagaimana caranya? Nah, artinya untuk langkah-langkah ini pada dasarnya kita akan melaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi dari kita melibatkan bukan guru yang berperan, namun peserta didik yang berperan. Cross fungsional, artinya yang tadinya guru mengajarkan, sekarang kita hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi anak-anak yang menentukan sendiri permainan apa yang cocok untuk dilakukan. Dan yang kedua, anak-anak yang mempelajari bagaimana cara melakukan. Dan yang ketiga, anak-anak yang belajar untuk melakukan. Hasil yang diharapkan, yang pertama, meningkatkan tingkat kebugaran dan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, meningkatnya hubungan rasa solidaritas yang tinggi antar siswa supaya tidak terjadi kesenjangan antara kelas fase A, fase B maupun fase C, sehingga diharapkan anak-anak tetap dapat guyub rukun di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan rasa antusiasme siswa dalam belajar. Sekarang ini mungkin kita terkadang harus memiliki bagaimana sih cara atau strategi agar anak-anak lebih antusias dalam belajar. Dan mungkin salah satunya dengan adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas yang melibatkan anak itu seolah-olah bermain, padahal aslinya belajar. Dan yang keempat, meningkatnya kemampuan sosial belajar antar siswa. 5, memahami pentingnya melestarikan budaya bagi daerah masing-masing. Selanjutnya yang keempat, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target kegiatan ini mungkin nanti bisa ada masukan dari teman-teman juga. Target peserta kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah kurang lebih 126 siswa. Apabila kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita khawatirkan kurang kondusif karena permainannya akan kita laksanakan di halaman sekolah. Dengan adanya kelas 4, 5, dan 6, nantinya anak-anak kelas 4 dan 5 itu sebagai pelaku atau pemain. Sedangkan kelas 6 kita berikan pengalaman belajar kepada anak-anak kelas 6 untuk menjadi juri, menjadi koordinator, menjadi seksi penata tempat, penata ruang, dan lain sebagainya, yang nantinya kita akan menugaskan masing-masing daripada kelas 6. Mereka mempunyai peran untuk andil di dalam kegiatan tersebut. Lalu kelas 1, 2, dan 3 ngapain? Kelas 1, 2, dan 3 nantinya belajar gallery work. Jadi nanti kita ada beberapa permainan tradisional. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 mereka moving, melihat, oh ternyata permainan tradisional ini caranya begini, berasal dari daerah ini. Jadi ada yang role modelnya bermain peran, ada yang menjelaskan nanti dari kelas 6, dan juga ada yang mengamati itu dari kelas 1, 2, 3. Lalu tugas guru apa di sini? Guru hanya sebagai
fasilitator saja, pendamping saja. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau belum, kita lanjutkan untuk pengaturan program ruang di halaman sekolah SD Negeri 1 Koranggarak. Untuk waktu saya ambil kurang lebih 1 bulan untuk persiapan, dan ini berkaitan dengan nantinya di P5. Mohon izin Ketua Kombel Mas Adi, untuk P5 kita di semester depan, semester 2 itu yang apa? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi nanti kita menyesuaikan antara tema yang diambil P5 dengan tema kegiatan tersebut supaya bisa sinkron, supaya sesuai. Di minggu pertama itu ada observasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh anak-anak. Misalkan nanti ada siswa yang menanyakan ke Bapak Ibu, mungkin olahraga tradisional apa sih yang ada di wilayah kita. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Anak-anak nanti mengobservasi dan mengumpulkan data. Setelah itu minggu kedua adanya pendampingan dan penetapan tentang olahraga apa yang nantinya bisa kita praktekkan bersama yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dan yang minggu ketiga adalah untuk persiapan, hal-hal yang perlu dipersiapkan dari mulai tempat, mungkin dari mulai peraturan dan lain sebagainya harus sudah ada. Dan minggu keempat nanti baru gladi bersih dan pelaksanaan rencana kita di 9 September 2025 karena mengacu pada Hari Olahraga Nasional yang kita kemas menggunakan olahraganya tradisional. Mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS, guru PJOK sebagai penanggung jawab kegiatan, serta guru kelas dan PAI sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan. Sampai di sini rekan-rekan, apa aja yang bertanya terkait dengan gambaran kegiatannya sudah ada sedikit-sedikit. Saya lanjutkan untuk kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang kita miliki, lapangan sekolah atau halaman kita berdayakan supaya berkegiatan di sana, alat permainan yang tersedia, guru PJOK sebagai pendamping, serta adanya komunitas belajar sekolah sebagai wadah dari kegiatan. Pemanfaatan aset yang pertama ada aset manusia. Aset manusia meliputi siswa dan guru. Kita sama-sama belajar untuk memberdayakan supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua adanya aset sosial. Aset sosial ini hubungan relationship antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru atau antar guru, dan juga dalam komunitas belajar. Yang kelima ada aset fisik. Aset fisik meliputi sarana prasarana sekolah yang ada. Yang keempat aset alam, lapangan, halaman, dan juga tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan kegiatan. Dan yang kelima aset agama, mengembangkan nilai-nilai moral dan rasa solidaritas. Sebetulnya ada 7 aset, namun yang kemungkinan bisa kita masukkan ke dalam kegiatan tersebut hanya 5 aset. Selanjutnya untuk rencana evaluasi, ini nanti evaluasi itu setelah kegiatan selesai, sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke ranah evaluasi. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah ada gambaran sedikit untuk kegiatan yang nantinya kita laksanakan. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Nah, kurang lebih nanti kegiatannya seperti itu supaya kita bisa lebih bersemangat lagi. Nah, di sini saya akan mengadakan ice breaking untuk Bapak Ibu supaya hari ini kita berkegiatan kombel itu lebih menyenangkan. Nah, kegiatannya apa? Ice breaking hari ini kita nanti berkonsentrasi supaya lebih berkonsentrasi, lebih fokus. Mungkin ice breaking ini bisa dilaksanakan di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya rasa ini bisa, tergantung nanti bagaimana penguasanya dan improvisasi dari Bapak Ibu. Nanti bisa menyebutkan satu persatu, mungkin dari Ibu Kepala, buah yang disukai. Nah, buah yang disukai itu nanti menjadi nama ke diri sendiri. Contoh saya, kepengen buah matoa.
Nah, nanti berarti saya adalah Manoa. Begitupun nanti selanjutnya begitu. Nah, jadi apabila ada yang sama, nanti harus ada yang ganti buahnya. Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir menentukan buah apa yang Bapak Ibu sukai. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita mulai dari depan, dari Ibu Kepala. Apa Bu? Ada yang tahu rekan-rekan buah tepel itu? Saya tidak tahu. Bagaimana itu buah tepel Bu? Gini Bu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Yang pertama, mengumpulkan informasi melalui komunitas belajar, guru dan peserta didik mengenai olahraga permainan tradisional di sekitar. Selanjutnya ada partisipasi dalam evaluasi peserta didik selama berproses kegiatan. Yang kedua, guru pengamatan secara permainan dan sesi diskusi setelah berkegiatan. Lalu teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung. Dan yang kedua, refleksi individu dan kelompok. Nanti peserta didik kelas 6 sebagai petugas atau pelaku memiliki kesempatan untuk berkelompok. Selanjutnya nomor 7, kemungkinan, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami peraturan permainan tradisional. Yang kedua, siswa yang tidak terlalu minat pada permainan tradisional. Nah, hal ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana cara untuk meningkatkan minat, terutama anak-anak yang motoriknya itu kurang, sehingga minat terhadap permainan tradisional pun diabaikan, malah lebih memilih di era digitalisasi dan globalisasi ini permainan yang mengarah pada HP atau gadget. Solusinya bagaimana? Pertama, menyederhanakan peraturan permainan tradisional dan mendemonstrasikan secara langsung supaya anak-anak bisa lebih paham. Lalu yang kedua, mengemas olahraga permainan tradisional dengan lebih menarik dan relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di slide berikutnya. Penutup, slide terakhir. Penutup dan rencana tindak lanjut atau RTL. Penutup, pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fisik, kerjasama serta pemahaman mengenai permainan tradisional di kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 1 Purwonegara. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif serta mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. RTL atau rencana tindak lanjut yang pertama, presentasi kegiatan kelompok komunitas belajar untuk mendapatkan masukan dari rekan-rekan guru. Yang kedua, implementasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan gebiar olahraga tradisional SD Negeri 1 Purwonegara dan refleksi untuk perbaikannya di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, thank you. Nah, ada kata-kata untuk hari ini, berhentilah saat kau selesai, bukan saat kau lelah. Jadi apabila belum selesai, maka selesaikanlah walaupun
sudah lelah, sudah capek, sudah letih. Karena ciri-ciri seorang patriot adalah berani menyelesaikan apa yang dimulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.